Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa. Ya, Erik Sadewa yang masih hidup dan nyatanya masih hidup setelah kejadian kemarin. Ya sih, nggak apa-apa sih, banyak yang bilang masih hidup gitu. Ya nggak apa-apa itu mah. Kalau melihat saya sendiri juga, kalau melihat foto-foto saya kejadian kemarin yang sangat mengerikan sih. Sempat koma juga, sempat ya. Ini intinya mah saya belajar untuk memaafkan lah, soalnya dari indikasi dokter sama saya lihat dari hasil rongsonan, kata dokter ini tidak mungkin, kalau dirunut jadi dari kejadian ini tidak mungkin kecelakaan tunggal, katanya tidak mungkin kecelakaan tunggal. Kalau dilihat motor motor ada di depan jauh, sayanya di sini, tapi kaki punya patah ngaplek, ini patah 3, tapi ya udahlah, saya tidak akan mencari siapa penyebabnya atau ini, ya udahlah, saya merasa memaafkan. Saya memaafkan, bukan mencobanya, saya udah memaafkan. Nah, di sini tuh saya pengen berbagi ya, sebenarnya pengen berbagi dan pengen bercerita juga tentang burung konslet sama fighter atau gacor lah. Burung fighter, gacor, konslet. Nah, itulah runutannya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, dari saya posting kemarin, Boyka ya, kalau ada yang tahu Boyka, saya posting kemarin itu sebenarnya tidak untuk dijual, tapi emang postnya sosokan lah, pamer lahnya seetik namanya nyata nantinya metode saya. Oh ternyata jadinya bukan satu itu, cuman ada 2 lagi nih. Karena Boyka jadi itu karena udah ketemu untulannya, dan untulannya lumayan mahal, saya belinya menurut saya mahal sih, harga segitu kaden bagus di Melina. Nah, kenapa saya bilang mahal, itu harganya ya 3 juta, 3.000 ya, 3.000. Kalau di burung itu 3 juta ya, 3 juta. Kedan bagus belinya. Nah, nih Facebooknya Mang Rudi sebenarnya nama, karena saya manggilnya Den Bagus, Mang Rudi BTC. Itu anaknya Sosro. Anaknya Sosro itu durasinya panjang, terus volume kencang, namanya Sakala. Nah, sayang mah sayang juga ya. Nah, kalau untuk yang Boyka sendiri itu burung dari Om Deden Ranum ya, Om Deden Ranum. Nah, ini Facebook, yang di Facebook namanya Deden aja. Nah, itu dulu namanya di Om Deden itu Gatot, yang saya rubah jadi Boyka. Itu saya belinya 1 juta ya, 1.000. Ketika itu saya beli itu ketika mutasi dari PAUD ya, balibu ke dewasa. Nah, si Om Dedenya sendiri Om Deden kalau nonton, Om Dedenya sendiri kan suka main PAUD. Nah, ketika saya lihat, oh ini prospeknya lumayan nih. Nah, Om Deden juga rawatannya nggak terlalu ekstrim gitu, maksudnya nggak terlalu ekstrim, kalau kata saya itu nggak terlalu pakai bahan kimia atau bahan-bahan apa ya. Betul, pas saya, oh ini mah prospeknya bagus. Nah, burung bisa umurnya kalau misalkan cuma dikasih millet putih ya, perawatannya standar lah. Beranilah saya beli karena saya ingin mencoba metodenya. Dulu ada saya si Alia, si Biril, Senja, si Venom. Nah, oke lah, saya pengen coba metode saya. Oke, saya kasih clue-nya ya. Karena ini burung lovebird, kan burung cinta maksudnya. Cinta di sini berarti ada rasa kangen. Nah, saya ambil ini clue-nya ya. Clue-nya ini dari rasa kangen si burung ini. Rasa kangen terhadap pasangannya atau rasa kangen ketika dia ingin memiliki pasangan. Nah, contohnya seperti orang aja, kita kalau misalkan kangen kepada seseorang, pasti hati terparuh-ruguhnya. Itu juga burung. Orangnya kadang-kadang misalkan kangen ke majikan atau kangen ke adik orang, atau kan misalkan kalau orang gitu tepara rugu. Nah, itu harus
konsisten. Ini maaf bukan menggurui ya, cuman saya pengen berbagi. Kalau misalkan ingin digunakan metode saya ya, tapi kalau misalkan berlawan dengan pemahaman saya, pemikiran saya, ya silahkan jangan diikuti. Nah, metode saya nggak macem-macem ya, balik lagi itu nggak macem ya. Emang saya dulu diganti makanan ya sampai Prestige. Oh, kalau Prestige itu bukan saya disponsori. Kalau Prestige saya emang perlu karena vitamin itu seminggu sekali, kalau nggak 2 minggu sekali, satu bulan 2 kali lah saya untuk Prestige itu, karena ada vitaminnya di situ. Nah, burung juga pengen vitamin, tapi vitaminnya untuk burung ya khusus, jangan tanamannya itulah jadi pohon tah iya. Itu dikasih ke burung, ke manusia aja efeknya hampir 1 minggu gitu ya. Kasihan lah ya, kalau menurut saya ini namanya kasihan ya, makhluk hidup kan, ya udah yang natural aja lah. Dan konsisten, Anda ingin mencetak burung lovebird konslet. Nah, ketika saya bilang nggak konsisten, misalkan 1 minggu Anda pakai metode ini, misalkan 1 minggu kemudian metodenya diubah. Nah, 3 hari kemudian diubah terus. Nah, itulah tidak akan ketemu menurut saya. Nah, saya konsisten, akhirnya udah ketemu. Intinya satu, saya kasih clue lagi. Yang pusing itu mencari untulan. Ya, untulan itu pasangan ya, pasangan. Nah, entah kenapa yang jadi di saya itu konslet rata-rata jantan ya. Kalau betina, contohnya kayak Gayatri itu betina pusing sayanya nggak. Jadi kalau ketika kita kontes, ketika di lapang itu nggak bisa dipastiin. Oh, besok jalan gitu, misalkan oh sekarang bocor di rumah, besok belum tentu jalan gitu, untung-untungan. Nah, kalau jantan saya sukanya jalan, misalkan bocor ya, emang rata-rata kalau yang di saya ini di saya, kalau di orang lain mah nggak tahu. Yang rata-rata mah kalau bocor jantan, biarpun dipisah juga emang bocor gitu. Nah, video kemarin upload di Facebook itu ada yang inbox, terus ada yang nge-WA. Saya kasih clue juga, yang belinya orang sensasi dengan harga segitulah. Kenapa sih kemarin banyak kan ngomong ke sekitaran 15-11 lah ya, sekitaran segitu. Kenapa sih dijual segitu gitu? Karena saya butuh uang. Nah, saya butuh uang untuk ngebangun ya, karena saya karena saya ada dua lagi karena dalam prosesnya mencetak itu lagi, yang ada yang hijau dan ada yang blue eyes. Kenapa saya mengambil dari Mang Rudi yang anakan sosro? Karena saya tahu terahannya gitu. Jadi ya ini yang Mang Rudi tadi dan bagus, maksudnya saya ngambil dari ini sosro. Sebenarnya saya beli itu kan 3.000 ya, lumayan mahal bagi saya. Itu didiskon di dan bagus mah. Ada lagi burung ya, itu dikasih ke teman saudara saya. Ada berapa ya saya beli dari Mang Rudi mah ya, dan bagus mah. Yang ternyata sekarang sosroknya nggak kemana gitunya, jadi saya nggak bisa beli lagi terahannya. Dan emang perlu terahan sih, genetik. Kalau Boyka sendiri saya nggak tahu, dari genetiknya saya nggak tahu, tapi burungnya katurangganya bagus gitu, maksudnya bocornya bagus. Cek Sundanan mana namanya piritan. Oh, udah serak gitu sayanya. Oh, ini bakal jadi kan. Dan saya juga nggak ribet waktu beli juga. Emang saya kalau beli burung mah nggak ribet sih ya. Mau jalan nggak jalan itu mah kalau udah dibeli ya udah, itu mah resiko saya, jalan nggak jalan mah mau berapa juga gitu. Ada kan orang yang nah itu jalan bisa dibeli, nah terjalannya lepaskan emang lah gitu. Ada juga gitu, tapi ada juga yang ya tergantung terbelinya, badaminya gimana gitu sama pedagangnya gitu. Kalau saya mah emang harga segini lah
jalan ke jalan mah baik weh gitu. Tapi saya tahu gitu, bukan tahu dari cerita, tapi saya tahu kondisi burungnya, saya suka merhatiin soalnya gitu. Nah, sebenarnya di lapang Seringgit juga banyak terahan yang bagus, banyak. Kayak banyak terahan yang bagus itu dari Ale, kalau dari Facebooknya Ale Cobra. Nah, terus kemarin dibeli sama Rindin, di Facebooknya Rindin ada gitu ya kemarin. Soalnya saya tahu di postingan, saya tahu di postingannya siapa sih namanya GG itu tuh. Nah, saya sebenarnya pengen interviewnya, wawancara sama Haji Bow yang mempunyai gaya tro, ya, yang mempunyai gaya tro sama Joker. Katanya baru kemarin Haji Bow ini beli burung yang namanya Joker, ya gitu. Saya pengen interview tadinya. Nah, ini Haji Bow. Lain ini mah jang babe, sorry be, ini mah jang beda. Ini nih Haji Bow, ya, di Facebooknya Haji Bow juga. Saya pengen interview cara perawatannya gimana. Cenama melinu cawangapnya si Haji Bow. Nah, ya saya sangat apresiasi sama Pak Haji Bow ini karena di lapangnya konsisten dia juga ya, pengen mencetak burung banyak sih. Ada gaya tro, terus Baladewi, terus Joker, terus siapa lagi banyak. Kalau kata saya mah Haji Bow. Dan saya pengen interview Haji Bow, sama kalau enggak saya pengen tanya Rin juga. Rin ada kalau sahabat kicau sendiri, sahabat kicau ada referensi siapa gitu yang harus diinterview, ya silakan komen. Kalau enggak inbox ke saya, DM atau enggak WhatsApp ya. Nah, karena saya suka di dunia perburungan ini dulu kan saya kerja malam pulang pagi, kalau enggak jam 9 atau jam 10 itu udah bangun, udah ngebersihin burung, udah ngejemur, udah ngemandiin. Nah, ketika itu ada yang bilang begini, teman saya ada yang bilang, nah sih maneh ini joroknya teh kipisan kanu manuk gitu. Unggal isu kebersihan tai manuk gitu. Mending ngebersihan tai manuk daripada ngebersihan tai maneh sih kurang gitu. Ya itu gitu. Nah, di sini ada lagi orang sepertinya orang yang gini. Itu mah hanya paham gitu. Saya mah derwe di lapang jalan ke jalan kumangke, ya itu mah Anda ya, itu mah Anda silakan Anda berpikiran seperti itu. Kalau saya mah harus saya pahami dulu, karena makhluk hidup harus saya mengerti dulu ini kemauannya gimana, ini polanya harus gimana, seperti orang aja lah ya. Ada teman kita tuh yang malu-malu, ada yang memalukan, ada yang ngerakeun gitu ya, ciga orang lah ngerakeun gitu ya. Karakter orang berbeda-beda, bahkan di karakter burung. Menurut saya begitu. Ya, kalau orang-orang yang seperti itu biasanya kalau kalah nih di lapang karena gengsinya tinggi kan. Kalau saya kalah di lapang biasanya mah kebanyakan yang nggak salah juga disalahin. Juri yang bener ngitungnya disalahin. Ngitungnya kebalik, kita mah kuduna beureum. Nah, dibere hideung. Nah, kuduna ya gitulah, karena emosi. Ya, makanya itulah kalau Anda dipahami dulu, itu Anda akan menjadi seniman burung. Menurut saya. Mudah-mudahan tidak ada kata anti. Urang mah anti manuk konslet nu hijina deui urang mah anti manuk fighter urang mah anti manuk gacor urang mah anti teu boga manuk ulah atuh paur teu boga manuk mah geus hiji-hijina di ulah tuh paur ke boga manuk mah gitu nya. Mun birahi da ka mana teu boga manuk ieu depan gitu. Memang ada yang bilang kemarin kalau sekarang itu euforianya suasananya udah berbeda dengan dulu ya, kicomania dulu
sama kicau mania sekarang lah. Emang wajar sih kalau kata saya pergeseran zaman, cuman jangan terlalu dipanas-panasin juga, entarnya jadi ricuh juga di lapangnya gitu. Dan untuk sebaliknya juga untuk IO juga harus menerapkan konsisten gitu. Kalau yang konslet itu begini ya begini gitu, kalau yang gacor begini nggak boleh naik ya begini, jangan ada pengecualian gitu. Dan jangan memandang status sosial, maksud saya gitu, jangan ada pengecualian. Misalkan ketika burung si ini diturunin, terus ada burung sejenis ini juga dilolosin menjadi juara, nah itu rancunya di situ ya, itu maksud saya teh. Nah untuk burung konslet sama burung fighter itu seninya, pokoknya intinya seninya berbeda lah. Saya tidak ada kata anti, saya seninya berbeda. Saya suka burung fighter, saya suka burung konslet, saya suka burung gacor, karena saya tidak anti sama burung fighter atau gacor atau konslet gitu ya, karena seninya berbeda, dalam perawatan seni berbeda. Kenapa? Ya kita sebut untuk orang untuk memahami burung itu seniman ya, seniman karena ada pemahaman di situ. Seniman burung ketika kita ada metode dalam perawatan begitu. Itunya mungkin cukup sekian dari saya, sahabat kicau ya. Terima kasih sebelumnya. Salam kicau.